Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 7 Februari 2024. Kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Markus 7 ayat 14 sampai dengan 23. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu, Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat inilah timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam suatu momen pengajaran katekumen, ada seorang katekumen yang bertanya kepada saya begini, "Romo, kenapa orang Katolik makan daging babi? Kan di dalam kitab Imamat 11 Allah berfirman kepada Musa dan Harun bahwa babi adalah hewan yang haram." Lalu saya menjawab, buat yang gak suka mungkin haram, tetapi buat saya yang suka itu harum. Buat mereka yang gak suka duren, pasti akan bilang duren itu bau dan uwe. Tetapi buat saya yang senang makan duren, saya katakan duren itu wangi dan enak sekali, enak tenan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini melanjutkan firman Tuhan kemarin. Yesus memperbaharui tradisi orang-orang Yahudi yang kala itu hanya sibuk dengan klaim haram dan halal, najis atau kosher, dan mereka dibuat mabuk dengan agama. Karena yang namanya sudah mabuk tentu tidak lagi dapat berpikir dengan jernih. Namun bagi Yesus tadi dijelaskan bahwa semua makanan adalah kosher atau halal. Karena makanan tidak menajiskan orang, sebab tidak masuk ke dalam hati, tetapi masuk dan mengisi perut, lalu dibuang ke dalam jamban. Bagi Yesus, yang menajiskan orang adalah apa yang keluar dari dalam ini. Itulah yang menajiskan orang, yakni hati yang jahat lalu terekspresi dalam perbuatan-perbuatan jahat, kedengkian, dendam, iri hati, perzinahan, keserakahan, kelicikan, hujat, kesombongan, kebebalan. Itulah yang membuat diri kita menjadi kotor dan tercemar atau menjadi najis. Jadi bukan karena makanan yang akan menajiskan kita,
namun dari sikap hidup kita, dari apa yang keluar, dari apa yang memancar, dari apa yang kita pikirkan, itulah yang menentukan kualitas hidup kita sebagai orang benar atau orang tercemar. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, ajaran Yesus ini sangat dalam banget. Ia mengajarkan kita agar sadar, eling lan waspodo, tidak mabuk agama, menjaga kesucian dan kebersihan hati, bukan dengan sekedar pantang makanan tertentu, tidak makan makanan tertentu, bukan, tetapi dengan melaksanakan perintah Allah dan menuruti segala ketetapan-ketetapan hukumnya. Hati yang suci dan bersih akan melahirkan perbuatan kasih dan kata-kata yang menjadi berkat bagi orang lain. Mari, jagalah hati, jangan kau nodai, jangan kau kotori, jangan kau cemari. Jangan sampai hati kita dikotori, dicemari dengan dosa yang membuat akhirnya perbuatan-perbuatan hidup kita menjadi tercemar dan kotor. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.